persoalan yang hari ini saya sampaikan. Kalau berbicara hari ini, sebetulnya ini persoalan yang pernah kami sampaikan juga jauh-jauh hari dan sebelumnya. Terkait persoalan kami melihat telah terjadi lagi persoalan yang mungkin lebih dahsyat. Kita dengar bahwasanya sebelumnya ada seorang balita pasca imunisasi diberikan obat yang sudah kadaluarsa, bukan masuk kadaluarsa tetapi sudah kadaluarsa. Kalau sebelumnya baru masuk masa kadaluarsa, tapi hari ini sudah kadaluarsa sejak tahun 2020. Ini sudah hampir 2 tahun. Ini kan sangat berbahaya, dan bahkan kami pun bersama kawan-kawan sudah sepakat, artinya kami juga akan menindaklanjuti persoalan yang mengarah kepada tindakan yang mungkin mengarah kepada dugaan tindak pidana melakukan, karena sudah ada upaya-upaya untuk menghilangkan nyawa seseorang dengan kelalaian yang terjadi. Bahkan saya juga sudah berkoordinasi dengan pihak Polres dan juga Kejaksaan siap menerima laporan dari kami. Itu artinya kami sangat menyayangkan harapan demi harapan yang sebelumnya kami sampaikan agar persoalan-persoalan yang sangat mendasar khususnya di bidang kesehatan memang tidak terjadi lagi, khususnya dalam persoalan obat-obatan. Dan kami juga secara teknis memang kami tidak memahami sejauh mana pengawasannya, sejauh mana retur obat, sehingga tidak terdapat lagi obat-obat yang sudah kadaluarsa. Kami tidak paham, tetapi yang pasti kami berharap layanan kesehatan harus lebih diutamakan. Jadi kalau ini jangan main-main, ini soal nyawa. Jadi tidak ada namanya masyarakat datang itu dikasih racun. Ini obat yang 2 tahun ini udah racun, bukan obat lagi. Dan menurut saya ini bukan cuma klien tapi ada kesengajaan karena tidak ada pernah perbaikan terkait pelayanan kesehatan di Kota Tangerang. Kalau cuma dapat penghargaan, itu cuma bullshit. Karena pengawasan puskesmas ini harus turun nih, gitu. Bagaimana penyimpanan obat? Karena indikator obat kadaluarsa itu ada 3 kategori. Saya pernah lihat baca di BPOM itu. Kalau bukan cuma waktu, tapi penyimpanannya juga, terus isi obatnya juga. Cek, saya waktu itu sudah pesimis juga, kami pesimis gitu. Kalau pelayanan di Kota Tangerang ini bukan, termasuk bilang, wali kotanya ini kan punya rumah sakit banyak, tapi ternyata masyarakatnya terabaikan, malu untuk kita. Ada perubahan. Sekarang saya melihat banyak perubahan. Dr. Dato dari Kabid Janmas sekarang jadi sekti. Jadi perubahan-perubahan yang ditindikan ke depan mungkin ada lagi perubahannya, mungkin jadi kadis atau apa, Kepala RSUD. Tapi persoalannya adalah di sini belum pernah kita dapat sosialisasi tentang bagaimana sih regulasi. Dari dulu tuh kita tanya regulasi tentang obat kadaluarsa itu seperti apa. Dulu Dr. Dato menjelaskan bahwa 2 bulan masa kadaluarsa itu masih bisa difungsikan, masih masuk masa kadaluarsa. Tapi kalau ini namanya apa ya? Saya juga gagal paham nih kalau udah 2 tahun, jelas-jelas nyata 2 tahun. Ini namanya apa ya? Di sini. Karena sepengetahuan saya seluruh Indonesia yang melakukan uji coba ini hanya di Kota Tangerang, mungkin mau mendapatkan award dari hasil kadaluarsa ini ternyata nggak masalah, gitu. Mungkin gitu. Terus targetan dari kesehatan ini apalagi prestasi yang mau dicapai? Apakah kalau ini berhasil sampai tidak meninggal juga mendapatkan award atau seperti apa ya? Begitu aja Pak Haji, mohon maaf. Terima kasih Pak Asda, mohon izin Pak Asda, teman-teman yang hadir pada kesempatan hari ini. Jadi kita pernah ketemu 2 tahun yang lalu ya Bang ya, ketemu lagi. Dan satu dari saya, ketika saya dengar ini kemarin, karena sekarang saya fungsinya humas, saya jangan kenapa, saya posisinya juga agak kaget.
Dan mungkin izin Pak Asda, ada perbedaan nih Bang. Kalau 2 tahun yang lalu kita bicara yang tadi saya mengutip kata Bang Marcel, obat masa kadaluarsa. Tapi saya tidak ingin kembali ke intinya kita akan bergerak untuk perbaikan. Yang kedua, proses yang kemarin itu terjadi di dalam gedung puskesmas. Jadi maksudnya pelayanan yang diberikan oleh petugas kami, apoteker. Dan apa yang sudah kami lakukan, tadi kita sudah bertemu lah, kita sudah berproses ya beberapa waktu yang lalu. Dan yang bedanya yang kali ini memang itu yang kita sesalkan Pak Asda, teman-teman. Jadi nanti mungkin saya juga membawa Dr. Hendra KB Yankes. Saat ini kita sedang melakukan investigasi mendalam bersama inspektorat Pak Asda. Jadi bedanya saat ini obat itu melewati tanggal. Dan sebenarnya obat ini juga betul harusnya di return. Nah, sebelum itu proses terjadi, mungkin ini tadi mungkin bahasanya mungkin kelalaian, dan nanti kita lihat hasil investigasinya, tentunya akan ada sanksi yang tegas mengikuti dari kadar kesalahannya. Dari saya itu Pak Asda, jadi ada 2 perbedaan kasus kita bertemu di 2 tahun yang lalu, dan saat ini juga kita berbeda sikap. Saat ini tadi sudah disampaikan. Iya, sorry saya potong. Kalau ente bilang ini berbeda kasus, tapi seharusnya itu tidak terjadi. Kita mengingatkan, kan kita sudah tahu 2 tahun yang lalu itu masuk kadaluarsa. Supaya tidak kadaluarsa, kita mengingatkan gitu loh. Jangan pada saat begini ente akuin, ini loh yang kita inginkan. Tidak boleh begitulah pemerintah ini. Sorry banget, ini anggaran dipakai dari uang rakyat. Ente nggak boleh begitu. Jangan setiap kali diingatkan terus harus terjadi. Nggak boleh. Harusnya waktu kita datang 2 tahun lalu, kita hearing dengan dewan, aneh berhadapan dengan ente saat ini, ente bilang loh, oh iya tidak perlu terjadi. Dan hari ini terjadi loh. Jadi jangan dibilang kasusistiknya yang dulu berbeda, enggak. Sebelum ente nyebrang diingatkan jangan yang berbedanya waktunya Pak Sekdis. Gitu loh. Nah inilah fungsi kami sebagai social control. Jangan akuin lah, gentleman lah, gitu loh. Jangan setiap kali kami sebagai social control mengingatkan terus dibilang, oh dulu beda. Iya beda, saya akui itu beda. Tapi kita ingatkan loh, jangan sampai orang datang. Pak Darto gini loh, saya nggak sepakat terus sama Pak Darto. Sorry mau, kenapa? Pemerintah batu itu ya, pemerintah batu akan jadi alfa tau Pak. Sekarang saya tanya, pengawasan ada di mana? Di Yankes, betul. Sekarang terjadi, Bapak baru jabat, Bapak sudah jabat kan? Itu loh, ini pidana jangan main loh, masyarakat jangan dijolimin. Uangnya pakai uang kami kok, kalian enak-enakan di atas. Jangan nganggap tuh gitu. kita Akuin saja, dibuat oke. bodoh. Kalau sekarang Nah, saksinya kita- iya, bahkan saksinya pidana Pak. Undang-undang konsumen itu nomor 8 tahun 9, baca lagi Pak. Jangan dibuat main-main nih, masyarakat ada yang mati di Serang tuh Pak. Nunggu mati, jangan Pak. Maksud saya gini loh, pemerintah ini pemerintah tuh harus dapat kritikan, masukan itu dicamkan. Jangan setiap kali ada masukan kami datang dulu Pak, 2 tahun yang lalu kita ingatkan jangan terjadi lagi Pak. Ini masih untung loh. Saya nggak bikin laporan karena kenapa? Masih kadaluarsa. Jadi masih ada spare-nya. Pemerintah ini harus peduli dari masukannya masyarakat. Apalagi kami teman-teman media gitu, yang mengontrol itu loh. Saya tanya Pak sampai saat ini, dulu kata Dr. Lisa ada tuh namanya pengawas ya. Ada anggarannya, pengawasan untuk puskesmas. Puskesmas kita ada berapa Pak? Saya tanya Pak, 30 lebih ya Pak, 34 atau 32. Bahkan harus mau direvitalisasi nih Pak, sama Dr. Dini, mau revitalisasi. Artinya ada perbaikan bangunan fisik segala macam. Tapi kalau pelayanannya bobrok, buat apa Pak? BLUD apa ini? Yang nonton siapa gitu loh? Saya sebagai wartawan saja nggak tahu nih. Terus rumah saya deket nih misalkan ada puskesmas, yang kontrol profesionalitas dari konteks layanan penganggarannya siapa? Lah inspektorat mah kalau ada laporan doang, ada temuan doang. Lah eksternalnya, lah maksud saya gini loh, di kesini harus law, Kalau mau terima masukan masyarakat itu dibincangkan, jangan
Ini 2 tahun yang lalu kita ingetin jangan terjadi lagi. Videonya masih ada waktu saya hearing sama dokter Dato, sama dokter Dini, sama dokter Lisa. Kita udah ngingetin jangan terulang nih Pak ya, jangan terjadi lagi. Itu Pak. Meskipun itu kan kali ini belum masuk ke. Nah sekarang sudah ada luasan nih Pak, 2 tahun. Alurnya bagaimana nih? Ya kan, SOP-nya bagaimana nih? Katanya udah punya SOP, ada Pak. 2 tahun yang lalu dikasih SOP-nya, saya baca itu. Nah kalau sekarang sampai masuk, jangan-jangan ada sindikan nih. Iya, kita bisa ngeduga anggaran pembelian obatnya justru nih dimainkan. Bahkan di Puskesmas Jiro Madura ada utang Pak. Jadi akhirnya supplier nggak mau ngirim obat, karena kenapa ada utang? 8 juta waktu supplier dia ngomong ke saya. Ayo kita bareng-bareng nih, awasin keterlibatan masyarakat itu penting Pak. Pembangunan ini Pak bisa berjalan. Kenapa? Karena kami nih masyarakat masih bisa peduli, mengingatkan supaya apa? Pemerintah nggak lupa, pemerintah nggak lupa, gitu loh. Nah, kalau kawan media aja sudah diabaikan, itu kan informasinya bagaimana? Saya nggak ngerti nih pemerintah kota sekarang. Kayak gini. Saya kenapa sangat bertentangan dengan Pak Darto karena tadi tuntutannya dibilang mau berbeda. Enggak lah, nggak berbeda lah. Karena kenapa? Kita udah ingatkan 2 tahun lalu, jangan sampai obat kadaluarsa itu terjadi dan hari ini terjadi. Terus Bapak mau bilang apa kalau sekarang terjadi? Berarti yang kita ingatkan itu bualan gitu. Enggak kan? Itu loh. Bapak juga kalau memang jadi bagian dari masyarakat Kota Tangerang harus cinta terhadap masyarakatnya. Maksud saya ya udah terima saja. Faktanya terjadi ini hari ini kan gitu. Saksi kontraknya apalah Pak? Kalau misalkan itu dilihat dari kadar kesalahannya apa saksi kontraknya sementara kita ngelihat itu udah ada korban sudah menunjukkan buktinya bahwa obat itu 2 kali gitu. Ya maksud saya sanksinya nanti dilihat dari kadar kesalahannya. Ada luasan sudah. Sanksi terberatnya apa? Sudah unsur pidana. Baik, terima kasih teman-teman semuanya. Jadi perlu saya sampaikan dan nanti kami juga akan melakukan evaluasi untuk langkah kebijakan. Hanya saja dari kondisi yang ada saat ini, kondisi yang ada saat ini bahwa proses untuk tindak lanjut kan informasinya ada kekeliruan dari ada kelalaian lalu. Kami sangat berterima kasih kepada teman-teman semua yang sudah menyampaikan aspirasi dan informasi ini. Tentunya ya pemerintah akan ada langkah. Tapi disampaikan Pak Asda Pasti wali kota nih. Pasti akan disampaikan ke wali. Ini jangan sampai justru wali kotanya dibully. Ada yang kita tunggu itu.